Pada kesempatan kali ini kami akan membahas episode 1 Jujutsu Kaisen Season 2. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Episode pembuka Season 2 ini berjudul Kaikyoku atau Hidden Inventory, yang artinya inventaris tersembunyi. Cerita ini dimulai pada 12 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2006. Saat itu Geto Suguru sedang berkeluh kesah karena kutukan selalu muncul pada malam hari. Ia pun memasuki geng sempit dan menemukan roh kutukan. Sama seperti Squidward yang tiap hari kerja makin bosan, Geto memilikinya juga dengan pola menyucikan menyerapnya, yang selalu ia lakukan hampir tiap hari. Ya, kita tahu bahwa kekuatan Geto adalah bisa menyerap roh kutukan yang berada di bawah levelnya dan menyerapnya. Dan menurutnya rasa dari roh kutukan seperti menelan bulat-bulat kain lap untuk membersihkan muntahan. Ya, kalian bayangkan sendirilah rasanya. Ternyata semenjijikan itu. Next, kalau kalian sadar dua kaki ini merupakan easter egg yang nantinya akan admin bahas terpisah ya. Dan berlanjut di mana ideologi Geto sampai pada hari itu. Mengingat masa lalu ketika ia memutuskan berbeda jalan dengan Gojo. Next, cerita masa lalu dimulai di mana ada sebuah kediaman milik presidir restoran Yakiniku. Tapi ketika mereka bangkrut dan menampung utang besar hingga menjadi tempat angker, ya alias sudah ditinggalkan. Dan karena sering dibicarakan, tempat itu selalu menjadi uji nyali bagi anak SMP, SMA, mahasiswa, dan pekerja sekitar. Dan ternyata setelah itu mereka menghilang. Ya, rumor memang cepat beredar apalagi di era internet saat ini. Dan kita diperlihatkan dua penyihir Jujutsu yang masih muda, yaitu Mei Mei dan Utahime Iori, yang merupakan penyihir Jujutsu dari sekolah Kyoto. Mereka mendapatkan pekerjaan ini karena dikabarkan bahwa baru-baru ini 3 anak SD menghilang saat pulang sekolah di kediaman itu. Lanjut, kalau kalian perhatikan kenapa Utahime komat kamit di depan kediaman itu dia lagi mau nyiapin tirai atau bahasa Jepangnya tobari, sebuah penghalang yang sudah ditunjukkan pada season 1 yang berfungsi menutup area dari orang lain atau orang tertentu yang ingin masuk. Tapi menurut Mei Mei itu tak diperlukan karena ia tidak merasakan roh kutukan di luar, tapi ada di dalamnya. Ya, admin kurang paham sih maksudnya tanpa tirai. Apakah Mei Mei sadar kalau roh kutukannya tidak akan keluar dan hanya menetap di dalam? Entahlah. Lanjut, Utahime pun diberikan senter yang tergeletak dan mendapati kediaman ini memiliki 2 lantai. Dan Utahime pun diperintahkan untuk menyelidiki ke lantai 2 sedangkan Mei Mei ke lantai 1. Dan jujur ini suasananya horor banget. Ini pihak MAPPA mau buat anime horor apa bagaimana? Padahal genrenya cuma action dan fantasi. Ya, kita diperlihatkan ruangan yang dibuka Utahime. Ada kaca seperti di film-film horor, tali gantung yang kalian sudah tahulah maksudnya apa, 6 kursi yang isinya tas kayak sekte pemujaan sesat, bercak darah di tembok, kursi yang kebalik, ruangan yang penuh angka seperti terkurung berhari-hari, dan tentu saja WC keramat. Dan di ruangan terakhir kesan horornya tuh dapat banget ketika Utahime ingin melihat ada sesuatu di bawah kasur, yang ternyata itu adalah hanya tikus doang, hingga membuatnya lari ketakutan. Bahkan Utahime kaget karena Mei Mei sudah ada di belakangnya. Dan keanehan pun dimulai di mana menurut Mei Mei, ini adalah lantai 1, padahal Utahime mengira ini adalah lantai 2. Menurut analisa Mei Mei, dengan tanda yang ia buat, sepertinya kita berada di dalam perut roh kutukan, di mana ini adalah lorong tak berujung karena mau sejauh manapun mereka berjalan selalu kembali ke tempat yang sama. Kemudian Utahime pun membuat analisis menggunakan produk makanan sebagai contohnya, dan ia menyadari kalau ia kembali ke tempat yang sama memiliki jumlah langkah yang berbeda. Hingga ia pun menyusun di mana produknya bukan lingkaran tapi lurus, dan cara keluar dari sini adalah harus secara cepat agar penghalang yang diciptakan roh kutukan ini runtuh. Dan menurut Mei-san hampir benar, tapi lebih baik kita lari di arah yang berlawanan. Dan analisa ini pun digunakan, Utahime pun berlari dan akhirnya lorongnya pun runtuh hingga berhasil
keluar dari rumah tersebut. Di luar sana sudah ada Gojo Satoru yang menunggu. Gojo di sini masih kelas 2 SMA Jujutsu dan Utahime merupakan penyihir Jujutsu tingkat 2. Beda ya. Sementara itu Mei Mei sudah tingkat 1. Pantas saja Utahime memanggilnya senpai karena Mei-san lebih hebat dari dirinya. Lanjut, ketika Utahime bangkit tiba-tiba ada roh kutukan di belakangnya. Untung saja roh kutukan milik Geto menyelamatkannya. Ya, Suguru Geto sama juga, ia masih kelas 2 SMA juga. Bersama dengan kedatangan Shoko Iori yang memiliki kelas yang sama dengan Gojo. Kalau dilihat dari hubungan mereka, sepertinya Shoko akrab sekali walaupun beda sekolah. Dan jujur, kenapa wajah Shoko mirip banget dengan Nobara ya? Jadi rindu Nobara deh. Lanjut, ternyata Utahime dan Mei-san sudah terjebak selama 2 hari di dalam sana. Yang artinya Mei-san minta bayaran lebih karena waktunya yang telah terpakai. Ya, seperti biasa, uang adalah uang. Dan ia pun menanyakan di mana Tobarinya kepada 3 kroco yang baru datang ini. Karena kita tahu butuh penghalang ya, karena sudah 2 hari. Bahaya kalau manusia bisa masuk. Dan setelah itu baru ketahuan deh bahwa yang lupa pasang adalah Gojo Satoru. Ya, saat itu Pak Kep Sekiaga masih belum jadi kepala sekolah ya. Saat itu masih menjadi penyihir Jujutsu tingkat 1. Next, menurut Gojo, tak memasang Tobari pun tak apa. Karena manusia biasa tak bisa melihat kutukan. Tapi disanggah Geto bahwa itu harus dilakukan. Karena ketenangan hati warga bisa menghentikan munculnya roh kutukan. Oh iya, jika diperhatikan Shoko malah pakai kacamata Gojo. Oke, lanjut. Perdebatan masih berlanjut di mana menurut Geto bahwa Jujutsu ada untuk melindungi pengguna non-Jujutsu. Tapi dibantah oleh Gojo karena ia benci idealisme Geto. Karena itu hanyalah pemikiran orang lemah dan mengejeknya. Shoko pun tahu keributan ini hingga ia kabur saja, nggak mau kena masalah. Dan keributan mereka pun dihentikan oleh Payaga yang baru datang. Yaps, mereka punya misi dari Tuan Tengen. Misi ini punya 2 tujuan. Tuan Tengen telah menemukan wadah plasma bintang yang sempurna dan tugas mereka adalah temani gadis itu alias mengantarnya dan hapus jejaknya. Dan dijelaskanlah di sini bahwa Tuan Tengen itu memiliki teknik kutukan keabadian, tapi tidak menghentikan proses penuaan. Walaupun Tuan Tengen tidak memiliki masalah dengan penuaan, tapi setelah usia tertentu tercapai, teknik terkutuk itu akan mencoba mengubah tubuh. Istilahnya adalah evolusi. Hah, maksudnya gimana, Min? Jadi Tuan Tengen itu memang abadi, tapi umurnya terus bertambah, bukan menetap ya. Jadi tidak bisa awet muda. Nah, ketika Tuan Tengen katakanlah mencapai umur tertentu, misalnya di umur 500 tahun, ia harus punya wadah baru agar tubuhnya tidak berubah lagi alias mengalami evolusi. Karena tanpa wadah, tubuh Tengen semakin tidak menjadi manusia dan akan naik ke tingkat tinggi, alias berevolusi terus sampai kemanusiaannya hilang. Efek negatifnya adalah ketika Tuan Tengen mencapai evolusi tanpa wadah, ia akan semakin jadi orang tak dikenal. Perlu kalian ketahui bahwa pelindung yang melindungi 2 sekolah Jujutsu, pilar dunia Jujutsu, juga teknik pelindung asisten manajer, semuanya diperkuat oleh Tuan Tengen. Tanpa kekuatan itu, mereka penyihir Jujutsu akan kesusahan menjalankan misi dan keamanannya yang rentan. Kemungkinan terburuknya adalah Tuan Tengen bisa menjadi musuh umat manusia. Dengan wadah plasma bintang, teknik kutukan Tuan Tengen akan terreset dan evolusi tidak terjadi. Sesimpel itu. Walau Gojo menangkap maksudnya sebagai pemikiran dia sendiri, entah lagi bicarain apa dia. Lanjut ya, lokasi wadahnya sudah diketahui dan yang cukup unik ternyata di tahun itu sesuai perkembangan dunia nyata ya. Ya, laptop Payaga masih pakai Windows XP. Oke lanjut, ada 2 organisasi yang mereka harus waspadai, yaitu pengguna kutukan Group Ki yang bertujuan untuk menjungkir balikan dunia Jujutsu saat ini dengan membuat Tuan Tengen kehilangan semua akal sehatnya, dan organisasi yang memuja Tuan Tengen sebagai dewa mereka, kelompok agama bintang yang dikenal sebagai Asosiasi Pembulu Waktu. Ya, kedua organisasi ini ingin membunuh wadah Tengen, dan misi ini harus selesai selama 2 hari, karena 2 hari ke depan wadahnya harus menyatu dengan Tuan Tengen. Lanjut,
Gojo pun menanyakan hal ini sama seperti pikiran admin sih, bahwa diwajarkan grup Ki ini membunuh Tuan Tengen, tapi kenapa kelompok agama bintang juga ingin membunuhnya, padahal kan dia pemujanya. Sudah dijawab secara simpel oleh Geto bahwa pemuja itu hanya memuja Tuan Tengen yang murni. Artinya mereka tidak mau Tuan Tengen mengalami gangguan dari luar. Maksudnya biarkan dia terus berevolusi karena itulah kemurniannya. Wadahnya hanya akan mengotorinya. Tapi tenang saja, kelompok agama bintang bukan pengguna kutukan. Yang mereka harus waspadai adalah grup Ki tersebut. Ya, di sini Gojo pun mengucapkan bahwa tak perlu khawatir karena kita berdua adalah yang terkuat. Dan Geto menggurui Gojo bahwa sikap Gojo harus sedikit dirubah dan sopan. Lanjut, ketika Geto memasuki kamar wadah plasma bintangnya, ternyata itu adalah jebakan yang dibuat oleh anggota grup Ki, hingga membuat wadahnya yang ternyata seorang gadis jatuh. Tapi dengan kekuatan Geto memunculkan roh kutukan, ia bisa memanggil roh kutukan yang bisa terbang dan menyelamatkannya. Sementara itu Gojo pun diserang oleh anggota Ki lainnya. Tapi kita tahu kekuatan tak tersentuh Gojo membuat serangan pisau ini tak bisa menyentuh Gojo sama sekali. Dari jauh ternyata ada kelompok agama bintang alias pemuja Tengen. Mereka sadar bahwa mereka tak punya kekuatan jujutsu, tapi mereka punya uang. Hingga mereka pun menyewa seorang Zenin untuk membunuh wadah tersebut. Dan orang ini menyangkal bahwa dia bukan lagi seorang Zenin, tapi namanya sekarang adalah Fushiguro. Yo, sudah tahu kan siapa dia? Bersambung. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada episode 1 Jujutsu Kaisen season 2-nya ya. Kita tunggu lagi untuk next episode di minggu depan. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.